Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Masih bareng saya Rizky Haji, welcome to the club. Nah, di kesempatan video kali ini, kalau di depan meja saya itu ada cutter, kira-kira kita mau ngapain teman-teman? Yap, kita akan unboxing sebuah barang teman-teman. Karena ini adalah segmen Tamiya Snoop, jadi tidak lepas atau tidak jauh-jauh dari unsur Tamiya teman-teman. Kira-kira apa itu? Langsung aja kita tampilkan barangnya di depan. Let's go. Yap, ini dia teman-teman. Kira-kira apa sih ini? Ya langsung aja saya spill lah ya. Ini saya beli di F-Tony Project di Tokopedia teman-teman. Ini adalah alat untuk break-in teman-teman. Nah, kenapa saya membeli alat untuk break-in? Karena ceritanya gini teman-teman, kemarin itu kan pas STB murnian ya, saya itu ngelihat kok dinamo Mabuchi bisa kenceng-kenceng banget ya teman-teman. Saya bertanya-tanya teman-teman, ternyata mereka itu rata-rata membreak-in dinamonya teman-teman. Jadi dinamo Mabuchi ataupun SMC yang dari bawaan box itu di break-in menggunakan alat break-in semacam ini teman-teman. Cuma yang saya beli ini adalah alat break-in yang cukup murah lah ya teman-teman, bisa dibilang murah karena ini adalah DIY ataupun buatan rumahan gitu. Ini dari F-Tony Project ya, tadi udah saya sebutkan. Dan yang kedua, for your information aja teman-teman, selama ini saya bermain Tamiya itu memang dinamo standar. Break-innya break-in alami gitu loh, bisa dibilang break-in alami. Tinggal saya beli dinamo, kemudian saya pasang ke Tamiya, saya jalankan gitu. Karena sistem break-in itu kan sama seperti Rayon kalau kita bicara tentang dunia motor ya teman-teman. Teman-teman kalau pernah punya motor ataupun mobilan pasti di awal itu dirayain dulu biar performa mesinnya itu bisa bagus. Nah sama kayak Tamiya teman-teman, itu juga nggak jauh beda. Supaya dinamonya itu bagus ataupun mesinnya bagus itu harus di break-in ataupun dirayain dulu. Nah kebetulan ini dia alatnya. Langsung aja kita buka kali ya teman-teman. Let's go. Set. Nah ini juga saya unboxing sekalian karena di sini ada tulisannya teman-teman. Untuk mengeklaim asuransi itu wajib menyertakan video unboxingnya biar kalau klaim itu dipercaya gitu teman-teman. Langsung aja kita selebet. Oke. Ya, langsung kita akan mendapatkan barangnya ya. Di dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan yang pertama, apakah ini? Yap, ini adalah unit alat break-in ya. Kita langsung buka aja teman-teman. Oke, ini ada beberapa varian ya. Dan kebetulan yang saya beli itu adalah varian berwarna gold teman-teman. Yap, ini dia. Wah, ini keren sih teman-teman. Yang pertama, nanti aja kita bahasnya. Pertama kita akan mendownload unit alat break-in-nya. Terus kemudian yang kedua kita mendapatkan, ini harusnya sih adaptornya teman-teman. Oke, benar saja, ini adalah adaptornya teman-teman. Oke, kita bersihkan puing-puing ini dulu dari layar kalian. Let's go. Oke, ini teman-teman untuk alat break-in-nya. Kita langsung aja untuk lihat detailnya. Pindah kameranya ke samping. Yap, ini adalah unit dari alat break ini teman-teman. Bisa dilihat dari teksturnya. Ini tuh kelihatan banget kalau ini tuh adalah DIY teman-teman. Jadi dia menggunakan 3D printing untuk dudukannya ya teman-teman. Oke, kita coba akan review dulu nih dari alat break ini dulu nih. Yang pertama ini tapak depan teman-teman. Di sini ada 7 segmen ya, yang menunjukkan nanti angka ataupun voltasenya. Terus kemudian dia ada di sini ada knob. Ini yang mungkin nanti akan mengatur ya berapa voltase untuk break-in dinamonya. Kemudian kita lihat di atas, di sini ada tuas. Kalau di petunjuknya sih ini buat maju dan mundur dinamonya teman-teman. Kalau ke kiri kayak gini berarti dia maju. Terus kalau kita tarik ke sini yaitu mundur gitu teman-teman. Terus kemudian di sini ada dudukan dinamonya. Ini keren banget sih. Karena dengan bentuk yang minim seperti ini dia udah mendapatkan dudukan bawaan langsungnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita
membreak ini itu tidak akan terjadi getaran yang cukup kuat ya, karena sudah ditopang oleh dudukan dari dinamo ini teman-teman. Dan ya karena ini bukan 3D printing, jadi seharusnya sini udah sesuai dengan besarnya dinamo ya teman-teman. Di sini ada tembaganya ya. Ya ini adalah soket untuk DC-nya ya, plus minus buat di dinamonya. Terus ini bagian belakang teman-teman. Di sini ada saklar ya, on off. Dan di sini ada lubang untuk adaptornya teman-teman. Dan untuk bagian bawah kita dapati kaki-kaki berbentuk karet ya. Nanti biar dia keset gini teman-teman. Itu. Jadi kalau misalnya lagi break in itu kan biasanya ada getaran. Nah, dia bisa lebih meredam getaran lebih baik lagi. Itu untuk alat break ini teman-teman. Ini mini banget, kecil ya. Ya bisa dibawa kemana-mana lah intinya. Kemudian ini adalah adaptornya. Bisa kita lihat. Dia adaptor dengan masukan ya. AC 110 sampai 220 volt. Dengan DC outputnya 12 volt 2 ampere. Jadi ini keluarannya 12 volt. Oke, selanjutnya kita coba akan nyalakan alat break ini teman-teman. Kira-kira dia minimal voltase berapa dan maksimal voltase berapa. Kita coba akan colokkan dulu ke terminal teman-teman. Oke, ini sudah saya colokkan ke listrik ya, ke sumber listrik. Nah, ini karena saya belinya itu adalah paket spesial ya teman-teman, gold. Ada juga paket biru, merah ya dan sebagainya. Kalau paket spesial yang ada dudukan seperti ini ya, itu kita akan langsung mendapatkan adaptor seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan subscribe aja channel ini. Kalau ada diskusi silahkan komentar-komentar di bawah ini teman-teman. Langsung aja kita colok. Ini dalam kondisi off ya. Ini saya akan coba nyalakan. Oke, di sini segmen nyala berwarna kuning ya teman-teman. Jadi ini adalah voltase minimal dari alat break ini, 1,22 volt ya. Coba kita akan naikkan. Maksimalnya berapa? Ini 10 volt. Oke, maksimalnya itu di 12 volt sesuai dengan inputan dari adaptornya teman-teman. Wah, ini kecek banget sih. Nah, sekarang coba kita akan masukkan dinamo. Kira-kira berfungsi atau enggak ya? Kalau dinamo itu kan dia menggunakan inputan 3 volt ya kalau baterai pada umumnya teman-teman. Tapi coba kita nanti akan gunakan alat break ini. Apakah berhasil? Kita akan ambil dinamo dari kit Broken G teman-teman, karena ngambilnya itu gampang. Ini dia dinamonya, kita lepas dulu dari dudukan terminal dinamonya. Caranya mungkin mudah saja ya teman-teman. Ini karena masih nyala jadi kita matikan dulu. Kemudian tinggal kita instalasi, masukkan dinamo dari belakang ya. Seperti ini. Yap. Dia otomatis akan masuk ke terminalnya teman-teman. Bisa dilihat ini. Tinggal kita nyalakan saja. Oke, ini 1,2 volt ya. Dan tuas inilah yang akan menentukan dia akan di break-in maju atau mundur teman-teman. Coba kita nyalakan dulu ya. Bisa dilihat dinamonya nyala teman-teman. Ini menggunakan daya 1,2 volt. Bisa kita naikkan juga. Ini 2 volt. Oke, itu dia teman-teman, alat break-in-nya berjalan dengan normal ya. Dan sudah kita tes juga untuk menggunakan dinamo Mabuchi. Kelak mungkin saya akan menggunakan alat ini untuk membreak-in dinamo-dinamo saya teman-teman. Biar kalau di track itu nggak kalah dengan yang lainnya gitu tentunya. Oke, itu aja teman-teman untuk unboxing dan review singkat berkaitan dengan alat break-in yang imut, lucu, dan mini ini. Udah ada dudukannya lagi. Dan ini DIY. Cuma sayang banget ini teman-teman karena voltase minimalnya itu di 1,22 volt. Coba kalau misalnya voltasenya itu di angka 1,0 ataupun bahkan
mati gitu ya, 0 volt, barangkali itu akan lebih bagus lagi. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman, saya rasa tidak begitu masalah mengingat harganya yang sangat affordable ya teman-teman, di angka 100 ribuan. Jadi ini cukup worth it lah menurut saya gitu, cukup affordable untuk sebuah alat break-in ya teman-teman, apalagi sudah mendapatkan fasilitas pertama. Ini kita bisa melihat voltasenya, terus kemudian ada tuas untuk maju dan mundur. Yang paling gokil itu ini teman-teman, dia dapat dudukan dinamonya, dimana kalau untuk alat-alat break-in yang lain yang bahkan mungkin sudah lebih profesional di angka 800 ribuan itu juga belum dapat holder seperti ini teman-teman. Dia masih menggunakan velcro ataupun penjepit ya teman-teman, tapi ini udah mendapatkan holder dinamo yang keren seperti ini. Itu teman-teman untuk video kali ini. Pokoknya thanks for watching, stay safe, keep healthy, and as always see you the next time. Tetap di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Yap, nextnya kita bakalan uji coba break-in alat ini pakai dinamo buci teman-teman. Kira-kira works atau enggak? Ciao.